Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-solehah? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, hari ini kita belajar tema 3, subtema 2 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Buka LKS-nya halaman 36. Simak baik-baik video dari Ustazah Heni ya. Pembelajaran yang pertama tentang menyusun daftar pertanyaan wawancara. Nah, minggu yang lalu soleh-solehah semuanya sudah membuat daftar pertanyaan wawancara dengan menggunakan adik Simba plus berapa. A yaitu berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Lalu contoh pada LKS, di situ ada sebuah pertanyaan yaitu apa ciri khas burung cendrawasih, di mana habitat asli burung cendrawasih, mengapa burung cendrawasih perlu dilindungi. Nah, itu merupakan kalimat pertanyaan yang baik apa belum? Ya, jawabannya adalah sudah. Karena kata yang digunakan adalah kata bagu, dan sesuai ciri-ciri pertanyaan wawancara di subtema 1 ada kata apa, di mana, mengapa itu adalah salah satu ciri-ciri pertanyaan wawancara. Nah, selanjutnya apa gambar hewan di atas ya? Iya, betul sekali, komodo, hewan asli Indonesia yang harus dilindungi. Komodo ini termasuk hewan yang langka. Nah, komodo ini terdapat di Pulau Komodo, Flores, Gili, Mutang, Gili Dasami, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komodo tumbuh dengan panjang hingga 3 meter, beratnya bisa mencapai 135 kg. Masya Allah, begitu besar ya. Komodo jantan ukurannya lebih besar daripada betina. Komodo termasuk hewan karnivora atau pemakan daging seperti kambing, rusa, keledai, dan lain-lain. Nah, ada fakta yang menarik mengenai hewan komodo ini. Nah, lidah komodo ini bisa merasakan bau mangsa. Oleh karena itu, komodo mudah sekali menemukan mangsanya karena alat indera lidah yang sangat sensitif. Nah, soleh-solehah, selanjutnya kita belajar tentang hewan yang hidup di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Hewan dapat digolongkan menjadi hewan liar, hewan piaraan, dan hewan ternak. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas dan dapat mencari makanan sendiri, seperti hewan yang hidup di hutan. Hewan piaraan adalah hewan yang dipelihara untuk sekedar hobi. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara untuk kemudian diambil manfaatnya. Selain penggolongan tersebut, hewan juga dapat dibedakan berdasarkan daerah tempat tinggalnya ya. Nah, Ustazah akan jelaskan jenis hewan yang ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Hewan yang hidup di dataran tinggi yaitu hewan yang mampu hidup di suhu udara yang dingin. Nah, seperti ayam, sapi, bebek, kambing. Nah, hewan di atas juga bisa hidup di dataran rendah yang memiliki suhu yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Nah, selanjutnya jenis hewan di daerah pantai. Hewan-hewan di atas merupakan hidup di laut. Sebagian besar hewan yang hidup di pantai berada di dalam laut seperti kepiting, udang, ikan, kuda laut, gurita, bintang laut, dan sebagainya. Nah, hewan-hewan di atas tidak dapat hidup di daratan karena ekosistem yang cocok dengan hewan di atas adalah di laut. Nah, selanjutnya soleh-solehah kita belajar tentang siklus hidup kupu-kupu. Sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, ini dia prosesnya. Yang pertama, kupu-kupu dewasa ini biasanya bertelur di atas tanaman ya. Telurnya berupa lonjong putih. Nah, selanjutnya telur ini akan menetas menjadi ulat atau larva. Lalu selanjutnya menjadi kepompong atau pupa. Nah, ini kepompong kecil, dan selanjutnya ada kepompong dewasa, lalu menjadi kupu-kupu muda. Nah, selanjutnya menjadi kupu-kupu yang indah.
Kupu-kupu termasuk hewan jenis serangga. Kupu-kupu memiliki sayap yang sangat indah. Kupu-kupu membantu penyerbukan pada tanaman berbunga dan juga membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Ada berbagai jenis kupu-kupu yang di Indonesia. Ini merupakan sebagian ya. Kupu-kupu trogon ditemukan di Kalimantan, ada kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua, dan kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Selain indah, kupu-kupu juga bermanfaat bagi kehidupan, yaitu salah satunya sebagai pembantu penyerbukan pada tanaman atau membantu tanaman menjadi berbunga atau berbuah. Nah, berikut ini upaya-upaya yang dapat dilakukan agar kupu-kupu tidak mengalami kepunahan. Yang pertama, membuat cagar alam khusus kupu-kupu. Nomor 2, menetapkan kupu-kupu sebagai satwa yang dilindungi. Yang ketiga, membuat penangkaran kupu-kupu. Selanjutnya kita belajar tentang hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, hak kita bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan, hilang dari rasa kesepian kalau mempunyai hewan peliharaan, mendapatkan rasa gembira dan mendapat kepuasan hati. Lalu kewajiban ketika mempunyai hewan peliharaan, yang pertama memberi makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan, memberikan kandang yang baik dan rutin dibersihkan kandangnya, mengobati ketika luka atau memberi vaksin penyakit, dan yang terakhir memberikan perhatian dan kasih sayang. Selanjutnya juga kalian baca di LKS halaman 41, di situ juga ada kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, soleh-solehah, selanjutnya kita belajar tentang karya seni mosaik. Mosaik adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan bahan berupa potongan-potongan atau bahan utuh, misalnya biji-bijian. Perekat yang digunakan untuk menempelkan bahan dapat berupa lem kertas, lem kayu, atau semen. Mosaik dapat berupa karya seni rupa 2 ataupun 3 dimensi. Bahan yang bisa digunakan untuk mosaik diantaranya biji-bijian seperti contoh yang ada di atas, mosaik dari pecahan kaca, dan mosaik dari pecahan keramik, dan yang terakhir ada mosaik dari kertas lipat yang dipotong. Untuk langkah-langkah membuat mosaik, kalian bisa membaca LKS halaman 42. Yang utama dalam membuat mosaik, gambar pola terlebih dahulu, bisa pola tumbuhan ataupun hewan. Nah, soleh-soleha, ciri khas mosaik yaitu hanya menggunakan satu jenis bahan saja. Misalnya mosaik biji-bijian itu tidak boleh dicampur dengan bahan lainnya seperti daun kering. Misalnya mosaik daun kering, ya daun kering saja, jangan dicampur dengan biji-bijian. Karya seni mosaik dapat memanfaatkan perbedaan warna dari satu jenis bahan, akan tetapi tidak boleh mencampur 2 atau lebih jenis bahan. Jadi berbeda dengan kolase ya, yang dapat mencampur beberapa jenis bahan. Karya mosaik biasanya tidak diwarnai. Pembuat mosaik mengkreasikan komposisi warna dari satu bahan. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 3 LKS halaman 42, kita identifikasi bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang pertama ada hewan bebek. Nah, bebek itu mempunyai mata. Yang pertama, mata bebek berfungsi untuk melihat. Lalu ada paruh-paruh berfungsi untuk mengambil makanan, dan ada sayap berfungsi untuk alat keseimbangan tubuh, dan bulunya berfungsi agar tubuh tetap hangat dan kakinya untuk bergerak, dan ada ekor bebek berfungsi untuk mengatur jalannya bergerak, yaitu berjalan dan berenang. Selanjutnya fungsi bagian tubuh ayam, ada gajah, lalu ada kelinci. Nah, ini dibaca secara mandiri ya di LKS halaman 43. Sekian penjelasan dari Ustazah Heni, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.